Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB. Hari ini saya akan bawakan satu tema, memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berbicara atas kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Wahyu 1 ayat ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara perhatikan ayat ini luar biasa ya saudara. Ada beberapa hal yang saudara perlu garis bawahi. Berbahagialah siapa? Ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara perhatikan, yang harus digarisbawahi adalah membacakan, mendengarkan, menuruti, dan waktunya sudah dekat. Ya saudara, apa arti waktunya sudah dekat? Yaitu tidak boleh santai. Kalau saudara tahu waktunya sudah dekat, jangan santai lagi saudara. Tidak boleh buang-buang waktu lagi dan tidak boleh menunda-nunda waktu. Kalau saudara sadari waktunya sudah dekat. Iblis aja dikatakan Wahyu 12 ayat 12 bilang begini. Iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Tuh ya saudara, iblis tahu waktunya sudah singkat maka geramnya makin dahsyat saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan saudara dan saya? Seharusnya kalau saudara tahu waktunya sudah dekat, hari ini gak boleh santai lagi. Tidak boleh buang-buang waktu dan jangan menunda-nunda waktu ya saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama membaca firman Tuhan. Yang pertama membaca firman Tuhan. Kita baca dalam Amos 8 ayat 11 sampai dengan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak dapatnya. Saudara ingat ya, dikatakan ayat ini sangat jelas. Akan terjadi kelaparan dan kehausan bukan makanan minuman, tetapi akan firman Tuhan. Bahkan mereka mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Jadi saudara, hari itu pasti akan tiba. Jadi gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya hari ini selagi firman Tuhan saudara bisa dapatkan di banyak tempat saudara. Saudara di mana-mana bisa buka YouTube, saudara dengar khotbah hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara bisa mengikuti aktivitas di gereja lokal. Saudara bahkan bisa ikut ambil bagian dalam komunitas rohani lainnya. Nah saudara, hari ini saudara bisa mendapatkan firman sebanyak-banyaknya saudara mau. Terlebih beberapa waktu pandemi ini kita semua lewat media online ya saudara. Gak perlu pergi keluar rumah, di rumah aja saudara bisa mengikuti ibadah dengan begitu banyaknya. Yang penting adalah mau. Nah saya percaya kalau saudara adalah orang yang sadar bahwa waktunya sudah dekat, hari ini saudara tidak akan menunda-nunda waktu. Saudara tidak akan santai dan tidak akan buang-buang waktu ya. Contohnya kita pelajari seperti Yusuf menyediakan stok gandum sebelum masa kekeringan tiba. Karena Yusuf mendengarkan nubuat Tuhan melalui mimpi dari raja akan terjadi kekeringan. Maka Yusuf mengambil tindakan untuk membuat stok di lumbung-lumbung makanan.
Ia membuat lumbung-lumbung untuk tempat penyimpanan gandum. Nah, begitu juga saudara. Nubuatan firman Tuhan dikatakan waktunya sudah dekat. Hari ini perlengkapi diri saudara, persediaan saudara untuk pada hari itu tiba, hari mempelai tiba, saudara seperti gadis bijaksana, bukan hanya membawa pelita tetapi membawa persediaan minyak. Ini waktunya ya saudara. Yang kedua, mendengarkan ya, mendengar kata nubuat ya saudara. Mendengarkan kata-kata nubuat artinya mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan ketika saudara membaca firman-Nya, atau nubuatan yang disampaikan Tuhan melalui hamba-hambanya ketika saudara ikut dalam suatu ibadah dan persekutuan, ada hamba Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan dan nubuatan. Juga bisa melalui penglihatan dan mimpi. Wah, banyak ya saudara ya. Di akhir zaman ini Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yoel, maka orang-orang tua akan diberikan mimpi yang mengandung arti ya saudara. Nah saudara, Tuhan bisa berbicara melalui penglihatan dan mimpi, atau melalui karunia-karunia Roh Kudus, karunia berbahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Dan kami setiap hari Sabtu jam 4:30 pagi ada praise and worship, dan di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui karunia-karunia, dan Tuhan mempercayakan saya karunia menafsirkan bahasa roh. Dan ketika diulang kembali dalam dicatat pernyataan Tuhan itu, dan waktu kita mengulangnya kembali di doa puasa di hari Selasa, saya kagum banget, saya bersyukur banget karena Tuhan menuntun kita sedemikian rupa apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita kerjakan. Jadi saudara, mari saudara, yang harus kita lakukan hari ini membaca firman, mendengar kata-kata nubuat, dan yang ketiga menuruti firman Tuhan ya. Untuk dapat menuruti firman Tuhan, kita tidak boleh lagi menuruti keinginan daging, harus dimatikan kedagingannya saudara. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi dikatakan semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu berasal dari dunia. Nah, ini bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari Tuhan ya saudara. Dan dunia dikatakan sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Artinya hidup kekal tentunya dalam kemuliaan kerajaan surga. Bagi siapa yang melakukan kehendak Allah. Jelas dikatakan Matius 7 ayat 20-21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Itu pendoa syafaat yang doanya hebat banget ya. Bukan juga orang yang berkata aku mengusir setan dalam nama Yesus, setan pergi, menumpang tangan atas orang sakit sembuh yang masuk surga. Enggak juga ya saudara ya. Itu orang-orang yang punya disertai dalam pelayanannya dengan karunia-karunia yang hebat. Saudara, bukan itu yang menentukan keselamatan, tapi dikatakan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara dan saya, kita dituntut untuk melakukan kebenarannya. Kapan kesempatan kita melakukan kebenaran? Tentunya pada saat kita menghadapi aniaya, kemalangan, penderitaan, kesengsaraan. Nah ya, pada saat kita harus pikul salib, disitulah kesempatan kita mempraktekkan setiap firman Tuhan. Kalau saudara rajin melakukan firman Tuhan, terus mempraktekkan di setiap kesempatan, maka saudara akan memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Gaya hidup saudara akan menjadi gaya hidup kerajaan surga. Karena sesungguhnya itulah yang Tuhan mau memperlengkapi kita dengan gaya hidup kerajaan surga. Melatih kita agar kita bisa masuk surga. Oke? Nah saudara, kita harus mematikan pertama keinginan daging. Dan kita tahu keinginan daging ada di Galatia 5 ayat 19 dan 21. Mari kita baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perbuatan daging telah nyata apa tadi? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir dan lain-lainnya itu tadi ya. Ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, itu juga adalah perbuatan daging. Ini harus dimatikan saudara. Caranya gimana? Pada saat saudara mau marah, hati saudara panas, ingat mulutnya tahan. Mingkem mulutnya, mingkem juga tangannya. Jangan ketik chatting atau apapun saudara, status-status yang menunjukkan kegalauan saudara. Jangan ya saudara. Lalu apa? Tarik napas, doa ya. Bawa dalam doa saudara masalah saudara. Dengan terima masalahnya, hadapi masalahnya, pikul, terima masalahnya dan belajar daripadaku, kata Tuhan. Artinya praktekkan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Matikan kedagingan saudara. Maka manusia roh saudara akan diperkuat oleh Tuhan. Lalu keinginan daging ini harus kita matikan. Yang kedua keinginan mata. Yaitu keinginan dosa yang timbul oleh sebab melihat atau keinginan duniawi ya. Jadi tahapan keinginan mata begini nih, biasanya ada ajakan atau dorongan. Karena apa yang dilihat timbul ajakan atau dorongan. Dan menolak atau reaksi setuju ingin perkara-perkara dosa. Lalu mulai dibiarkan, diteruskan dan akhirnya maut ya. Pada saat kalau dosa dibuahi dan kalau sudah matang hasilnya maut. Artinya begini saudara, contoh ya. Saya lewat misalnya, saya lihat ada 2 orang bisik-bisik. Waktu saya lewat mereka langsung diem. Wah, saya berpikir gini, jangan-jangan ngomongin saya nih. Mulai ada ajakan atau dorongan untuk saya marah ya. Untuk saya gak suka sama orang itu. Ya 2 orang itu yang lagi ngomongin saya. Akhirnya saya marah. Dan karena marah akhirnya saya gak mau ikut ibadah kalau ada 2 orang itu. Dan ketika saya tidak mau ikut, nah maka berikutnya mulai deh tuh ya timbul perkara dosa. Yaitu saya mulai menjauh dari persekutuan ibadah. Saya mulai kurangin 1, gak mau datang. Pertama gara-gara orang itu. Kedua gak mau datang lagi. Akhirnya mulai kurangi 1 persekutuan doa. Mulai lagi kurangi persekutuan doa lainnya. Dan akhirnya kita tahu bahwa kalau kita tidak tekun mencari Tuhan. 2 Tawarik 12 ayat 14 dikatakan ia berubah menjadi jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Nah saudara ya, ketika mulai tidak tekun cari Tuhan, akhirnya saya mulai berubah jadi jahat. Pola pikir dunia mulai masuk, gak bisa menguasai diri, emosi mulai meledak-ledak. Nah seperti itu saudara. Dan akhirnya melakukan dosa. Dan dosa dilakukan terus. Akhirnya kalau buah dikatakan sudah matang, hasilnya adalah maut ya saudara. Nah begitulah keinginan mata. Jadi reaksi menolak hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah mahir berjalan di dalam roh atau penuh dengan Roh Kudus. Selalu hidup dalam kesucian, belajar terus hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Hari lepas hari saudara. Jadi untuk bisa punya otomatis reaksi menolak keinginan dunia, saudara perlu dilatih ya saudara. Perlu dilatih sampai tingkat mahir ya, berjalan di dalam roh. Nah saudara, kalau masih timbul ajakan itu dalam pikiran, berarti panah api dari setan itu masih menyerang saudara. Dengan cepat dan tangkas ia menolak dan membuang ajakan dari pikiran jahat. Kalau sudah mahir, dia akan otomatis. Waktu panah api si jahat mulai menguasai kita, berusaha untuk menguasai kita, tapi kita dengan cepat dan tangkas langsung menolak. Contohnya tadi ketika saya melihat saya sepertinya diomongin, saya mulai marah. Tetapi ketika hati saya mulai panas, langsung saya tolak. Tidak, dalam nama Tuhan Yesus aku tidak mau marah. Aku percaya orang itu baik. Mereka tidak ngomongin saya, dalam nama Tuhan Yesus. Nah langsung orang yang suka melatih dirinya melakukan firman, lama-lama sudah mahir saudara berperang ya. Dengan otomatis dia akan menolak serangan itu. Seperti dikatakan 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya, ini orang-orang yang mau melatih diri lama-lama tingkat mahir, saudara. Ia langsung bisa mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenakan Allah, melawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi melawan setiap pikiran-pikiran negatif, asumsi-asumsi negatif itu dilawan, ditundukkan kepada pikiran Kristus, saudara. Misalnya tadi khawatir karena masalah ekonomi. Tapi kalau kita sudah terlatih, kita punya tingkat sudah lebih mahir, maka saudara akan berkata, Tuhan aku percaya bunga bakung diberi keindahan, burung di udara dipelihara. Aku lebih daripada itu semua. Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu saudara ya, dia berhasil menundukkan pikirannya kepada pikiran Kristus. Nah inilah yang Tuhan mau ya saudara. Jadi reaksi menolak itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah mahir berjalan dalam roh. Makanya perlu dilatih kepekaan saudara di dalam roh ya saudara. Jadi makanya saudara punya kuasa, punya kekuatan untuk langsung menangkis atau menundukkan pikiran-pikiran kita kepada pikirannya Kristus. Nah untuk bisa mahir kita harus terus melatih diri untuk berperang terhadap keinginan mata yang membawa kita jatuh dalam dosa ya. Jadi keinginan dosa itu seperti api dikatakan, seperti racun ya saudara ya. Ini keinginan dosa begitu sangat menggoda, begitu sangat memikat ya saudara. Nah jadi setiap kali dilepaskan dalam godaan atau ujian selalu bereaksi dosa. Sebab memang dikuasai hukum dosa, seolah-olah otomatis saudara ya. Otomatis melakukan dosa. Ini orang-orang yang tidak mau melatih dirinya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kemudian yang akan terjadi adalah orang ini punya reaksi cepat marah saudara. Diomongin ngambek, ditegur nggak terima, nyerang balik. Ini sepertinya otomatis saja dia melakukan hal demikian. Kenapa? Karena ia tidak melatih dirinya untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus ya. Jadi maka dikatakan, tetapi bagi kita yang sudah mati lepas dari dosa, kita yang sudah matikan kedagingan kita, kita lepas dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Ketika berasa dosa otomatis langsung kita buang ya. Segera sadar ajakan dosa dan otomatis kita menolaknya. Nah ini adalah orang-orang yang mau terus melatih diri. Lama saudara akan menjadi orang dengan tingkat mahir untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Jangan otomatis melakukan dosa. Artinya saudara membiarkan dosa itu menguasai saudara. Pada sesungguhnya kita di dalam Kristus harusnya dosa sudah tidak berkuasa atas kita lagi ya saudara. Bukan berarti kita nggak bisa lakukan dosa, kita lakukan, tetapi segera langsung kita bisa menangkis, bisa menyerang, bisa langsung berkata ampuni saya Tuhan, dan kita mau memperbaikinya. Nah ini adalah orang-orang yang tidak membiarkan keinginan mata itu menguasainya ya. Dan yang ketiga yang harus kita matikan adalah keangkuhan hidup. Dampak dari orang yang aku, congkak atau sombong ya saudara, maka ia siap-siap jatuh. Karena dikatakan Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Iya, tinggal nunggu hancur dan jatuh aja saudara. Kalau orang itu congkak atau sombong. Dan orang yang dikatakan congkak atau orang sombong ditentang Tuhan ya. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak. Wah kalau Tuhan yang menentang bagaimana kita bisa bertahan ya saudara. Jadi oleh karena itu jangan congkak, jangan sombong ya saudara. Dan akan direndahkan Tuhan. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya, barang siapa meninggikan diri maka ia akan direndahkan saudara. Jadi apa sih yang perlu kita sombongin saudara? Apa sih yang perlu kita megahkan kalau dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 7? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya saudara,
Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting dan apa yang kau punya yang tidak engkau terima. Semua itu kita terima dari Tuhan saudara. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kemampuan kita dan kehebatan kita. Semua kemampuan, kepintaran kalau dikatakan di dalam Filipi 2 ayat ke-13. Segala kemauan dan pekerjaan datangnya dari Tuhan. Nah semua datang daripada Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara nggak perlu sombong. Apa yang ada pada kita adalah kepercayaan saja yang Tuhan berikan buat kita. Bukan kita pemilik tapi kita hanya penilik. Jadi oleh karena itu saudara kita terus belajar dengan rendah hati. Mau belajar dan mau diajar terus sama Tuhan. Nah dampaknya kalau kita mau membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dikatakan hidup kita akan berbahagia. Saya percaya semua orang dari berbagai agama, berbagai suku dan bangsa semua mencari satu kata bahagia saudara. Nah jelas firman Tuhan katakan yang akan memperoleh kebahagiaan adalah mereka yang membaca, mereka yang mendengar dan mereka yang melakukannya. Walaupun dalam kesulitan, masalah, penderitaan dan kesusahan lainnya tetap kita akan bisa berbahagia. Karena kebahagiaan yang datang dari Tuhan itu berasal dari dalam keluar saudara. Bukan karena dari luar ke dalam. Apa yang dilihat itu yang mempengaruhi situasi kebahagiaan kita. Enggak, itu dunia. Tapi kalau kebahagiaan dari Tuhan tidak dipengaruhi situasi, keadaan, kondisi, saudara tetap bisa berbahagia. Amin. Nah jadi ingat bagaimana caranya supaya kita bisa berbahagia. Pertama kita harus membaca. Wah hari-hari ini begitu marak ya pembacaan kitab suci selama 1 tahun. Mari saudara bergabung di dalamnya. Dan para mentor akan memeriksa bacaan-bacaan yang saudara yang akan memeriksa apakah saudara sudah membaca atau tidak ya. Nah mari kita mengikutinya saudara. Membaca itu penting. Yang kedua mendengar. Mendengar itu artinya ikuti ibadah. Ya saudara, ikuti ibadah-ibadah saudara akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan saudara. Jadi mendengar dan berikutnya kalau saudara sudah membaca mendengar maka apa yang dibaca dan apa yang didengar saudara mari sungguh-sungguh berusaha melakukannya. Saudara pasti akan berbahagia dibuatnya. Nah inilah saudara yang penting saudara perhatikan bahwa waktunya sudah dekat. Jadi jangan lagi hidup santai, jangan lagi saudara membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia yang tidak mempengaruhi keselamatan jiwa saudara. Setiap hari 24 jam Tuhan berikan. Tuhan mau beri waktu saudara untuk melakukan pekerjaan baik, beribadah kepada Tuhan, menolong orang yang lemah dan lakukan segala hal yang baik yang Tuhan percayakan sepanjang hari. Mari saudara kita tetap giat di dalam Tuhan. Sibukkan diri saudara dengan Tuhan maka saudara gak punya waktu lagi untuk dunia. Gak sempat lagi tuh mikirin ya bagaimana omongan orang, bagaimana sikap orang. Saudara udah gak pusing lagi, gak punya waktu mikirin yang begitu. Jadi yang diperlukan hari ini adalah saudara belajar, terus belajar dan belajar. Kata pemuritan hari ini banyak di semua gereja lokal berbicara tentang pemuritan. Tuhan mau saudara jadi murid yang baik. Murid yang mau belajar, mau membaca, mau mendengar dan mau melakukan. Nah kalau saudara ada tertanam dalam gereja lokal maka ada gembala-gembala. Baik gembala kecil atau gembala-gembala komsel maupun gembala saudara di gereja lokal yang akan mengembalakan saudara. Artinya waktu saudara salah respon ada orang-orang yang akan mengingatkan saudara untuk saudara kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Jadi ibadah-ibadah itu meluruskan jalan saudara. Betapa agung dan mulianya ibadah itu. Kejarlah ibadah kata firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Dan Tuhan juga berkata latih dirimu ibadah karena berguna dalam segala hal. Mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Dan bahkan ibadah kalau saudara datang dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Amin. Ya saudara ibadah punya kekuatan yang hebat. Ibadah akan meluruskan jalan saudara. Waktu saudara ibadah maka tadinya saudara mulai menyimpang. Tapi firman Tuhan akan kembali meluruskan jalan saudara. Yang penting saudara mau diluruskan. Yang penting saudara mau dimuridkan. Mau ditegur, mau diberi nasihat. Nah inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan lagi santai saudara. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi mari gunakan waktu sebaik-baiknya. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Firman Tuhan katakan
carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Dan hidup yang Tuhan janjikan bukan hidup yang biasa. Aku datang memberi hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Percayalah saya saudara, kalau saudara mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhannya bukan kalau mood, kalau sempat, kalau bisa, enggak. Tapi sungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh artinya 1 Yohanes 2 ayat 19 adalah tetap bersama-sama, artinya tidak suka bolos ya. Jadi mari saudara lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jangan separoh-separoh, jangan suam-suam. Tuhan paling enak saudara dengan orang yang suam-suam, yang sebentar rajin lalu berikutnya hilang lagi saudara. Dan saya heran ya, setiap kali habis dipuji banyakkan orang yang dipuji hilang loh saudara. Nah jangan begitu ya saudara. Kalau saudara dipuji langsung saudara tundukkan. Tundukkan diri saudara di hadapan Tuhan. Dan saudara katakan bukan aku, semua karena Tuhan. Jadi katakan demikian, semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita bisa melakukan kebaikan pun karena Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara perlu terus berdoa supaya kita tidak sombong. Karena doa membuat kita tetap kuat bertahan berdiri. Karena doa membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi oleh karena itu di tengah masalahmu, di tengah pergumulanmu, jangan pernah kau berhenti berdoa. Berhenti berdoa berarti kau sedang memutuskan pertumbuhan imanmu. Jadi saudara hanya perlu berdoa, nanti Tuhan akan lurusin jalan saudara. Kita ada dalam posisi dibenarkan hari-hari ini supaya kita dimuliakan. Lagi dibenerin kita ini saudara. Makanya waktu saudara salah datang lagi kepada Tuhan yang akan ngebenerin kita. Dia akan ngeluruskan jalan kita lagi saudara. Dan waktu kita diluruskan, waktu kita ditegur, ingat jangan salah respon. Jangan marah karena ditegur, jangan tidak datang lagi karena teguran. Tapi saudara harus bersyukur karena teguran tanda kasih. Kalau saudara gak pernah ditegur berarti gak dikasih. Oke. Saudara kalau masih ada teguran berarti saudara masih diperdulikan. Kalau Tuhan masih tegur saudara, kalau saudara bandel dihajar, kalau saudara bebal disesah, berarti saudara masih anak. Saudara dikasih Tuhan, saudara peduli, ya Tuhan peduli sama saudara dan saya. Jadi oleh karena itu yang harus kita lakukan hari ini, mari semakin giat diri saudara dalam Tuhan, sibukkan diri saudara dengan Tuhan, maka yang dunia gak punya waktu lagi untuk kita pikirin saudara. Kita gak punya waktu lagi untuk hidup dalam kedagingan, menikmati keinginan-keinginan daging. Udah gak sempet ya saudara, karena sibuk dan sibuk bersama dengan Tuhan. Sibukkan diri saudara, maka saudara akan merasa waktu itu sangat cepat sekali berjalan, saudara tidak terasa. Ladang sudah menguning, ada begitu banyak tuayan dan mereka perlu saudara. Oleh karena itu hari ini waktunya perlengkapi diri saudara untuk dimuridkan, diperlengkapi, dipersiapkan, bahkan disertai dengan kuasa Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya untuk menyertai saudara dalam tugas pelayanan atau panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat penerobos tetap maju di dalam Tuhan. Ingat saudara, untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup ada 3. Yaitu pertama, saudara membaca firman-Nya, lalu mendengarkan dan melakukannya. Maka saudara akan berbahagia dibuatnya. Ingat, waktunya sudah dekat. Jangan santai, jangan buang waktu dan jangan menunda-nunda. Gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Amin. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang mungkin hari ini dalam keadaan begitu sulit sekali membaca firman Tuhan, sulit sekali berkomitmen untuk ibadah, dan saudara sulit sekali jadi pelaku firman. Saya akan berdoa hanya karena kekuatan kuasa Tuhan sendiri yang memampukan kita melakukannya. Mari saudara angkat tanganmu. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami terima pada saat ini. Mampukan kami bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kesadaran itu menguasai kami sepenuhnya saat ini. Waktunya sudah singkat, kami tidak boleh santai, tidak boleh membuang waktu dan menunda-nunda. Tapi kami mau gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, mari saudara perolehlah kebahagiaan seperti yang Tuhan janjikan dengan cara membaca, mendengar, dan melakukan. Ingat, waktunya sudah dekat. Jangan buang-buang waktu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saya akan memberikan link Zoom buat saudara untuk kita bergabung, untuk belajar terus menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.